mengakui terlibat dalam proses normalisasi ya, bentuknya melakukan pengerusakan. Ya. Gustom clear di dalam pemeriksaan bahwa yang bersangkutan memang membantu ada pihak lain yang dia tidak kenal, bentuknya adalah menyodok-nyodok dan ada orang lain yang kemudian menyodok dari depan. Ya kan? Di luar apa yang dia lakukan, Gustom tidak melakukan yang lain. Demikian juga dengan Gus Puja. Gus Puja ternyata berdasarkan fakta persidangan, yang dilakukan Gus Puja adalah membantu pihak lain yang Gus Puja tidak kenal, yang kemudian didokumentasikan oleh pihak lain. Ternyata pada saat Gus Puja melakukan perusakan, nisannya juga sudah rusak, cagingnya juga sudah rusak. Sehingga apa artinya? Yang dilakukan Gus Puja hanya menyelesaikan, menghancurkan sesuatu yang sudah hancur sebenarnya, ya kan ya? Itu kira-kira. Tapi itu niatnya bukan karena merusak makam itu, datangnya dari rumah itu nggak ada niat. Ya, baik Gus Puja maupun Gus Tom ya, kalau berdasarkan fakta persidangan, kedua-duanya tidak memiliki mens rea, tidak memiliki niat untuk menghancurkan. Gus Tom datang di lokasi jam 9.30, datang untuk mengikuti tahlilan, ternyata tahlilannya juga sudah selesai. Begitu ada informasi tahlilan selesai dan melihat ada proses normalisasi di belakang, Gus Tom memang kemudian terlibat mengamati dan terlibat membantu orang, ya kan? Demikian juga dengan Gus Puja. Gus Puja juga tidak punya niat untuk menghancurkan karena sejak awal yang bersangkutan terlibat di dalam pengamanan orasi, ya, pengamanan orasi, dia melihat ada beberapa tokoh yang melakukan orasi, di situ tidak ada penghancuran. Memang setelah orasi ada penghancuran, Gus Puja sebenarnya tidak terlibat. Namun di akhir-akhir setelah semuanya hancur, dia membantu orang yang sedang kesulitan. Gitu ya. Oke. Ya. Ya, jadi menurut keterangan terdakwa tadi bahwa video atau HP yang dipergunakan untuk merekam itu adalah milik orang lain. Jadi tadi awalnya itu medio-medio, disuruh medio-medio, akhirnya HP itu memang sebelum Gus Puja tadi, kalau kita bicara Gus Puja, sebelum melakukan pembodeman itu ada orang yang telah membodem nisan maupun kijing atau tembok. Jadi Gus Puja ini sudah sisa-sisa gitu. Cuma membantu, ada rata dibantu itu. Itu yang pertama ya. Yang kemudian yang terpenting pada saat ini, siapa-siapa sebelumnya ya, sebelum Gus Tom maupun Gus Puja, memang banyak orang yang sudah melakukan perusakan. Baik itu terhadap makam maupun bangunan-bangunan itu. Bahkan ada tarikan tambang tadi dilakukan oleh orang lain dan beliau tidak tahu. Kenapa? Gus Puja ini kan mengawal para kiai-kiai, para tokoh-tokoh awalnya itu. Datang ke itu, mengikut di belakangnya orasi sebagaimana video-video yang beredar itu. Gus Puja itu berada di belakangnya para yai, termasuk Gus Huda, Gus Son Haji, maupun aparat. Memang di situ tempatnya. Nah, di akhir-akhir sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Aswin tadi, ya itu baru melakukan. Tetapi setelah bangunan itu dilakukan oleh orang lain, ya itu. Kalau Gus memang berangkatnya memang sudah tahlil sudah selesai, ya bangunan sudah hancur sekitar 80%, kan? Dia datang ke belakang mengawasi dulu awalnya itu. Loh, kok masih banyak orang yang melakukan normalisasi ini? Dianggap oleh Gus Tom itu adalah hal yang sudah disepakati semua orang pihak. Berarti artinya apa? Pembongkaran atau normalisasi itu dianggap sudah legal menurut keterangan dari Gus Tom. Jadi normalisasi itu bukan murni Gus Tom dan Gus Puja. Bukan. Jadi tidak sedikit pun ada perencanaan atau niatan atau mensrea kalau dalam bahasa hukumnya, tidak ada niatan oleh kedua belah pihak ini. Oleh kedua orang ini, baik itu Gus Tom maupun tidak ada niatan untuk merusak, tidak ada. Ya. Bukan, ya, bukan HP-nya Gus Tom dan bukan HP-nya Gus Puja. Pertanyaannya, kenapa HP-nya Gus Puja ini disita? Nah, ini pertanyaannya. Ya, atau dua-duanya? Dua-duanya enggak. Yang Gus Tom dikembalikan. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa hanya HP-nya Gus Puja toh? Kenapa yang Gus Tom kok tidak
diambil atau disita. Tuh. juga dengan jaketnya. Iya. Nah, betul. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya teman-teman ya, tadi sangat mengemuka dan sangat kuat sekali bahwasanya memang klien kami ini, baik rekan saya Gus Aswin, Gus Naim, dua-duanya menyampaikan bahwasanya klien kita ini betul-betul tidak ada mensrea. Indikatornya apa? Pertama, beliau berdua ini datang atas undangan untuk tahlilan. Kemudian yang kedua, Gus Tom itu, Gus Puja itu diarahkan untuk melihat yang di belakang itu. Kemudian Gus Tom dan Gus Puja tidak pernah mengawali upaya normalisasi yang bentuknya pengerusakan tadi. Dua orang ini tidak pernah ikut mengawali ya, jadi hanya spontanitas membantu. Pelaku utamanya kemana? Pertanyaannya, kalau dua orang ini hanya membantu, yang dibantu siapa? Itu juga nggak kenal. Terus pelaku utamanya yang naik genteng dulu siapa? Kan gitu. Yang merusak 80% itu siapa? Itu nggak ada, itu raib semua. Klien kami hanya ikut membantu, satunya ikut mendorong, satunya melanjutkan pemukulan itu. Ini tidak adil kalau semuanya dibebankan ke dua klien kami. Jadi tolong teman-teman media betul-betul mencermati, betul-betul mengawal kami, betul-betul mengawal keadilan untuk Gus Tom. Saya juga mengapresiasi hingga sampai saat ini teman-teman begitu concern terhadap upaya penegakan hukum, upaya penegakan keadilan buat Gus Tom ini, upaya mendapatkan keadilan ini tanpa dukungan teman-teman media. Saya rasa perjuangan kami akan terasa berat. Seperti itu. Matur nuwun semuanya, ayo kita kawal terus perjuangan Gus Tom dan Gus Puja untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Terima kasih. Ya Jabar ya Pak, ya Jabar ya Pak, ya Jabar ya Pak. Keadilan harus dipenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.